Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6, saya beri judul khotbah pada siang hari ini adalah New Chapter atau perjalanan yang baru. Khususnya dalam konteks ini perjalanan yang baru yang dialami oleh murid-murid. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka di sini murid-murid yang berkumpul di situ, Kurie, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Inilah proposal dari murid-murid yang bersemangat datang kepada Yesus. Lihat, ada dua yang bagus di sini. Pertama, semangatnya bagus. Yang kedua, kesatuannya bagus. Karena mereka kompak sekali datang kepada Yesus dan mereka semangat sekali dalam bertanya kepada Yesus. Tetapi isi proposalnya itu yang perlu dikoreksi oleh Yesus. Kenapa? Karena keinginan hasrat murid-murid, Yesus kira ini bukan lagi sesuatu yang utama bagi mereka. Dengan kata lain, isi proposal dari murid-murid ini dikoreksi oleh Yesus. Saya tidak katakan Yesus menyalahkan permintaan mereka, tapi Yesus mengingatkan mereka bahwa permintaan mereka ini bukanlah permintaan yang utama, bukan permintaan yang urgent, bukan permintaan yang mendesak, bukan prioritas dalam hidup mereka. Maka Yesus apa? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus tidak menyalahkan mereka, tidak menghakimi isi permintaan mereka. Apa permintaan mereka kepada Yesus? Maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Kita sudah tahu, permintaan dari murid-murid itu adalah supaya Yesus membentuk tentara, lalu mengangkat senjata, lalu melawan pemerintahan kekaisaran Romawi yang pada saat itu sedang menjajah dan menguasai mereka. Kita pasti sudah tahu itu. Nah, maka yang pertama, perjalanan kehidupan yang baru bagi murid-murid. Saya sebut yang pertama, Yesus ingin memberikan prioritas yang baru bagi mereka. New priority. Bersama saya katakan new priority. Prioritas yang baru, ya. Prioritas murid-murid yang lama masih sekedar mengharapkan Yesus yang melakukan, Yesus yang bertindak. Jadi saya melihat dari keinginan murid-murid ini ada dua. Yang pertama, mereka masih punya mental sebagai penonton, sebagai korban, sebagai orang yang konsumtif. You know what the meaning of konsumtif? Hanya makan. Maka mereka mengatakan, Guru, maukah engkau? Engkau Guru engkau. Lakukanlah Guru. Engkau kan hebat. Buat ini Guru. Nah, mental mereka masih mental penonton, masih mental penikmat. Hanya mau menerima, hanya mau menikmati, dan seterusnya. Yang saya sebut mental penonton. Yang kedua, mental mereka masih menginginkan hanya hal-hal yang bersifat fisik, bersifat politis. Yaitu apa itu? Guru, maukah engkau memulihkan kerajaan. Jadi kerajaan yang mereka maksud di situ adalah bukan kerajaan Allah, bukan kerajaan surga. Saya ulang. Kerajaan yang diinginkan, didambakan oleh murid-murid adalah kerajaan politis, kerajaan fisik. Jadi saya bayangkan, mereka itu murid-murid masih terlena, masih terkagum-kagum. Kalau istilah yang lain, mereka belum bisa move on tentang megahnya dan hebatnya kerajaan nenek moyang mereka. Di zaman siapa? Di zaman Salomo. Pada waktu Salomo, banyak negeri-negeri tetangga Israel yang hormat, yang kagum kepada bangsa Israel. Karena begitu kayanya orang Israel, begitu besarnya kerajaan ini, begitu hebatnya tentara-tentara dan jenderal-jenderal orang Israel. Maka kehebatan kerajaan di masa Saul, Daud dan Salomo itu terus diperbincangkan setiap hari
di warung kopi, waktu mereka ngomong-ngomong di pinggir jalan, waktu mereka di sawah, waktu mereka di kebun, waktu mereka di rumah, waktu mereka makan pagi, makan siang, makan malam, waktu mereka masih santai, rileks-rileks. Wah, hebat sekali kerajaan nenek moyang kita dulu. Nah, itu sebabnya perasaan-perasaan ini, mental seperti ini, bahkan masih ada di hati murid-murid. Maka mereka datang kepada Yesus. Yang menarik, kata datang bersama-sama itu dari kata suneltontes. Ada kata sun, preposisi, kata depan. Kata sun itu artinya together, bersama-sama. Jadi mereka bersama-sama, kompak, tetapi setengah memaksa. Nah, kata bertanya, maka bertanyalah mereka. Saudara, saya pelajari kata bertanya, ini dari kata proton. Ini dalam bahasa Yunani, dia imperfect. You know imperfect? Imperfect itu artinya mereka bertanya lebih dari satu kali. Kalau dalam imperfect disebut bertanya terus menerus. Makanya sarjana perjanjian baru berkata, murid-murid ini sebenarnya waktu datang kepada Yesus, mereka datang dengan setengah memaksa Yesus. Ngikuti saudara? Jadi saya bayangkan, guru, ayo dong, pulihkan dong kerajaan Israel. Ayo toh. Ayo guru, ayo semangat lagi guru. Guru, ayo dong. Guru. Jadi mereka setengah memaksa Yesus. Saya katakan, kekompakan mereka, that's good. Kebersamaan mereka, good. Semangat mereka, good. Tapi isi keinginannya itu, isi proposalnya itu, maka Yesus katakan begini, maka kamu akan menjadi saksi. Ayat adalah apa artinya ini? Murid-murid 3,5 tahun diajar oleh Yesus. Apa isi ajaran Yesus? Engkau akan melakukan hal-hal yang lebih besar. Engkau akan menjadi penjala manusia. Engkau akan melihat perkara-perkara yang hebat yang datang dari surga. Tapi murid-murid belum mudeng, belum mengerti, belum paham sepenuhnya. Maka mental mereka masih mental penonton. Maka Yesus berkata, enggak. Kalaupun kerajaan Israel dipulihkan, itu karena engkau yang bertindak. Itu karena engkau yang dipakai oleh Tuhan. Itu karena engkau bukan lagi menjadi penonton, tapi kamu menjadi pelaku, kamu menjadi aktornya. Istilah Yesus itu, kamu akan menjadi saksi. Bukan lagi penonton betapa besarnya kerajaan Allah, betapa hebatnya kerajaan Allah, tapi engkau akan mengambil bagian. Dan bukan hanya kerajaan fisik. Kerajaan Saul 40 tahun berakhir. Salomo hanya 40 tahun hebat, setelah 40 tahun apa? Jatuh. Daud yang hebat itu hanya 40 tahun. Yosia, Ahaz, 40 raja-raja Israel. Ada yang memerintah hanya 3 tahun, ada yang memerintah hanya 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi sebenarnya Yesus sedang mengoreksi mimpi dari murid-murid. Swindoll berkata, mimpi dari murid-murid itu mimpi yang kecil. Apa? Pertama, hanya ingin menjadi penikmat. Yang kedua, kerajaan yang mereka maksud adalah kerajaan yang bisa bubar. Tahu ya? Saudara baca Hakim-Hakim. Mereka menang. Menang terus enggak? Dikalahkan lagi. Mereka hebat. Bangkrut lagi, jatuh lagi. Maka Yesus berkata di sini, "Hei, murid-murid, rasul-rasul yang hebat, yang berwibawa, permintaanmu itu kecil." Maka Yesus berkata, engkau nggak usah urusi itu. Masalah itu nanti biar Bapa yang ngurus itu. Urusanmu sekarang adalah perlengkapi dirimu dan maulah engkau dipakai oleh Tuhan menjadi saksi. Kamu bukan hanya penikmat, kamu bukan hanya penonton, tapi kamu akan menjadi pelaku. Kamu tidak lagi melihat kerajaan Allah itu dari jauh.
tapi kamu bahkan akan menjadi alat untuk kerajaan Allah. Kerajaan yang engkau dambakan itu kerajaan hanya 40 tahun, hanya 20 tahun, hanya 15 tahun. Tapi kerajaan yang kutawarkan kepadamu adalah kerajaan Allah, kerajaan surga yang tidak terbatas pemerintahannya. Kerajaan yang kekal. Yang dalam teologi perjanjian baru kita kenal istilahnya kerajaan surga atau kerajaan Allah. Amin. Saya sebut tadi apa? New priority. Prioritas murid-murid yang lama masih sepanjang itu tadi. Lalu Yesus ingin mengingatkan mereka, enggak. Sekarang dalam perjalanan hidupmu yang baru, new chapter, perjalanan hidupmu yang baru, kamu punya prioritas yang baru. Adik-adik, kalau mimpimu hanya sekedar Tuhan, berkati aku ya. Buat aku sukses ya. Apalagi buat aku jadi terhormat ya. Aku mau pintar lu Tuhan. Yesus bilang itu terlalu kecil. Permintaanmu itu terlalu kecil. Kalau hanya memberkati engkau, kecil sekali. Apa sih susahnya Yesus Tuhan membelah laut berau? Apa sih susahnya Yesus memberi makan 8.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti? Apa sih susahnya Yesus menyembuhkan sakit penyakit? Gampang. Tapi Yesus ingin, Yehezkiel, aku ingin pakai kamu menjadi saksiku yang luar biasa. Bukan hanya engkau yang diberkati, keluargamu diberkati, desamu diberkati, kotamu diberkati, negaramu diberkati. Dunia ini diberkati oleh karena engkau menjadi saksiku. Jadi jangan minta yang kecil-kecil. Tuhan, aku mau lulus tepat waktu deh. Itu aja deh. Malaikat bilang, kecil sekali permintaan. Aku nanti kalau bisa Tuhan punya jemaat 50 orang, udahlah. Tuhan mau pakai kamu untuk kerajaan Allah yang besar. Amin. Maka buat prioritas dalam hidupmu ini yang baru. Jangan lagi mental apa? Mental penonton. Jokowi berkata apa? Generasi muda sekarang, ini generasi, kalau dalam istilah ekonominya itu generasi konsumtif. Tahu konsumtif? Apa itu ya? Apa konsumtif? Penikmat ya. Anda hanya baca YouTube, nonton YouTube ya kan? Nonton TikTok, apalagi yang ditonton. Banyak yang Anda tonton, Korea. Itu mental guru. Maukah engkau supaya kami nikmati, supaya kami lihat? Bukan. Jadilah jadi pelaku-pelaku. Amin. Tuhan, maukah engkau memberkati aku? Tuhan bilang bukan hanya memberkati engkau, tapi aku mau jadikan engkau menjadi saluran berkat. Katakan amin. Ya. Buat prioritas yang lebih dewasa. Tuhan, aku tidak mau hanya sekedar melihat tangan Tuhan bekerja. Tapi saya mau diriku terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar itu. Amin. Supaya prioritas kita agak dewasa. Jadi makanya kalau mahasiswa teologi, hati-hati membawa proposal kepada Tuhan. Amin ya. Bolehlah kita semangat kalau doa pagi. Haleluya. Boleh. Seperti murid-murid, mereka semangat sekali. Bolehlah kita sedikit memaksa Tuhan. Tuhan tolonglah. Tapi tunggu dulu, isi proposalmu itu proposal yang dewasa atau kanak-kanak? Supaya saya menikmati Tuhan. Supaya saya melihat dan merasakan kasih-Mu yang besar itu. Udah bukan waktunya begitu. Doanya sekarang, proposalnya sekarang kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah cukup menikmati berkat-berkat-Mu. Saya mau naik level permintaan saya kepada Tuhan. Amin ya. Ya. Yang saya maksud di sini, mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang mentalnya itu mental berkarya. Mental menjadi aktor pelaku. Bukan hanya nonton. Ayo berkarya.
Tentu saja kita berkarya sesuai karunia yang Tuhan berikan. Jadi yang pertama apa? New apa? Priority. Jadi murid-murid ceritanya mereka ditinggal oleh Yesus secara fisik waktu Yesus naik ke surga. Ini yang saya maksud, mereka memasuki fase kehidupan yang baru. Benar enggak? Apa itu fase kehidupan murid-murid yang baru? Kehidupan yang tidak bersama dengan Yesus secara fisik. Kehidupan yang selama ini hanya diajar. Amin. Diajar oleh siapa? Diajar oleh Yesus. Nah, masuk fase yang baru ini, mereka tidak diajar lagi. Mengajar. Mereka tidak dikhotbahi lagi, tapi makanya setelah peristiwa ini, murid-murid tidak ada lagi yang pasif. Semuanya aktif. Mengajar, berkhotbah, melakukan mujizat. Sebelumnya, di fase hidup yang lama, mereka hanya melihat Yesus lakukan mujizat. Mereka hanya mendengar pengajaran Yesus. Mereka hanya dikotbahi. Yesus bilang, enggak. Fase hidupmu yang baru, waktunya engkau mengajar. Waktunya melalui engkau mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Bukan lagi hanya penikmat. Khususnya yang semester 8. Ya, saya sering berkata ini karena saya betul-betul serius. Betul-betul serius saya, Dek. Saya sungguh-sungguh tidak mau mewisuda. Kalau kualitas calon wisudawan nantinya jalannya aja gini. Mana ada harapan kamu menyandang gelar sarjana teologi? Setan aja nggak tega menguji Anda. Setan bilang, biarkan aja. Ya, kalau semester 8 mentalnya masih mental seperti murid-murid. Saya bayangkan ya, yang semester 8 datang pada Yesus. Tuhan, sulit sekali skripsi ini Tuhan. Tuhan, tolong kerjakan skripsi. Loh, murid-murid kan mentalnya begitu, benar gak? Guru, ayo dong. Yesus bilang, saya sudah 3,5 tahun melakukan yang besar, kamu hanya kamu diam saja. No, sekarang waktunya kamu menjadi pemain. Amin. Yang semester 3, jangan lagi pasif-pasif. Kalau sudah ketemu Pak Ketua langsung cari langkah menghindar. Kok Pak Pangeran tahu ya? Ya tahu loh. Saya kan dulu mahasiswa kayak Anda juga. Kalau udah lihat Pak Ketua, nggak apa-apa, saudara nggak suka dengan Pak Ketua terserah. Tapi itu adalah proses untuk menjadikan Anda menjadi hamba Tuhan yang cakep. Gitu loh. Maka semua kita ajar. Cara ngepel, cara apa saja. Jadi kalau nanti malam-malam ya di asrama, saya bayangkan. Kalau kalian ngegosip di asrama itu, saya kadang-kadang malam-malam ya. Saya kadang-kadang curhat dengan istri saya, mau tidur gitu. Mami, kayaknya anak-anak itu loh ya. Kalau di asrama, kayaknya saya yang paling sering digosipin. Lalu istri saya bilang, kenapa Dedi? Dia bilang gitu. Dedi kan orang baik. Enggak, saya bilang, mereka itu di kampus. Kalau ketemu dengan saya, pasti ada kerjaan ku kasih. Oh gitu ya. Iya. Ya, istri saya kasih nasihat, tapi saya enggak mau kasih tahu Anda apa nasihatnya. Dia kasih nasihat, tapi saya tutup telinga saya. Nah, itu untuk kebaikan saudara. Amin. Amin ya. Amin. Masa saya enggak bisa hanya buat paku klaim ini, kan kemarin sudah diumumkan aja belum jadi. Bayangkan. Lalu Anda bilang, Bapak sajalah. Saya bisa deh. Yesus kalau ditanya, guru, maukah engkau? Mau. Bisakah engkau? Bisa.
Hanya kau nanti yang tidak bisa. Benar enggak? Mau menjadi hamba Tuhan yang tidak bisa apa-apa? Enggak mau kan? Itu sebabnya Yesus berkata, enggak, bukan waktu saya lagi, saya bisa melakukan apa saja. Tapi kamu perlu menjadi pelaku. Kamu perlu mengalami. Kamu perlu menjadi alat Tuhan. Itu sebabnya ayo mahasiswa. Mental-mental yang memprioritaskan hal-hal yang besar. Yang kedua, yang terakhir, ada 3 garis besar. Tapi saya pikir sebentar lagi Darinus angkat itu 5 menit. Udah kau pegang belum? Yang pegang ya. Yang pertama, new priority, prioritas yang baru. Yang terakhir, new experience. New experience itu adalah pengalaman yang baru. Apa pengalaman yang baru untuk murid-murid? Saya tadi khotbah saya judulnya apa? New chapter, perjalanan hidup yang baru atau musim hidup yang baru, kebiasaan yang baru. Yang pertama adalah apa? Prioritas yang baru, new priority. Yang kedua, pengalaman yang baru, new experience. Nah, Yesus berkata di ayat yang ke-7, jawabnya apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut eksousianya, menurut kuasanya, menurut otoritas atau wibawa atau haknya Tuhan. Tapi ayat 8, ini bukan lagi eksousia. Jadi kata kuasa di ayat 7 itu dari kata eksousia. Sedangkan ayat 8, kata kuasa ayat 8 itu kata yang berbeda, saudara-saudara. Yesus berkata apa? Tetapi kamu akan menerima, bukan eksousia lagi ayat 8, tapi dunamin, dunamis, dunamit. Yang kalau diterjemahkan secara gramatikal, secara langsung, itu bisa diartikan the power atau big power atau powerful. Daya besar yang siap meledak. Nah, kamu akan menerima kuasa. Nah, menarik. Kata kuasa dalam bahasa Yunani itu ada 5. Yang pertama, dunamis atau dunamit atau dunamin di ayat 8 yang kita baca tadi. Kamu akan menerima dunamis atau dunamin. Yang kedua, eksousia, wibawa atau otoritas. Kalau Anda menjadi camat, punya otoritas, benar enggak? Punya kuasa. Kalau jadi bupati, jadi gubernur, punya otori. Nah, itu eksousia. Yang ketiga, iskus. Yang keempat, kratos. Kalau kratos itu ibaratnya semua orang punya kuasa atau kemampuan. Ayat 5, dunaton ini mirip dengan dunamis atau dunamit atau dunamin. Nah, yang menarik, kata dunamis itu dipakai dalam konteks Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar. Coba diklik. Ya. Misalnya ketika Tuhan membuat tulah. Itu dunamin atau dunamit. Kuasa Allah yang besar. Ketika Musa berperang melawan bangsa-bangsa lain, tiba-tiba ada batu dari surga turun. Benar enggak? Benar enggak? Nah, itu dunamin. Waktu Tuhan membelah Laut Taberau, itu dunamin. Waktu Yesus mengatakan kepada topan angin, diamlah, tenanglah, amanlah, itu dunamin. Nah, kuasa inilah yang dijanjikan oleh Yesus akan diterima oleh murid-murid. Nah, yang menarik, menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata ke atas itu dari kata epi dalam bahasa Yunani, bisa juga ke dalam kamu. Kuasa itu ke dalam kamu. Kuasa itu ke dalam Petrus, ke dalam Yohanes, ke dalam rasul-rasul yang lain. Maka kuasa itulah yang bekerja dalam hati murid-murid. Kenapa saya sebut ini adalah sesuatu yang baru bagi murid-murid? Paling tidak ada 4 alasan. Ketika mereka menerima kuasa dari Tuhan, itu artinya apa? Mereka hidup, mereka berpikir, mereka berperilaku, mereka menjalani hidup sehari-hari berdasarkan tuntunan dan kuasa Roh Allah. Amin. Kuasa Roh Allah itu terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Sempit atau luas? Kaku atau tidak kaku? Nah, ini sesuatu yang baru. Karena orang Yahudi Israel, yang pertama, mereka selama ini hidup mengandalkan pengalaman nenek moyang yang sudah baku gitu loh. Sudah ada aturan mainnya. Berdasarkan apa? Aturan adat istiadat. Yang kedua,
Mereka hidup berdasarkan ajaran Rabi. Nanti kalau Anda baca Talmud, Midra, Mishnah, Haggadah, Halakha, di situ sudah ada penafsiran 613 mitzvot, 613 hukum Taurat. Dan itulah yang mengatur kehidupan orang Israel. Dan tidak boleh lewat dari situ. Hanya terkungkung diatur oleh aturan itu. Mereka hidup secara kaku oleh aturan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi ketika kuasa Allah ada di dalam murid-murid, 613 mitzvot itu tidak berlaku. Kenapa? Karena kalau Roh Kudus yang bekerja, kadang-kadang dia tidak seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita atur. Benar tak? Benar tak? Benar tak? Iya. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, dia tidak sempit bekerja hanya atas aturan-aturan kita. Itu sebabnya menurut saya, ketika Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa, ini adalah sebuah pengalaman yang baru bagi murid-murid. Coba, pengalaman yang lama murid-murid apa? Apa pengalaman yang lama? Hah? Karena mereka tidak punya kuasa, daya yang besar, kuasa Allah yang besar di dalam diri mereka. Murid-murid itu selalu berbicara masalah all the time. Problem all the time. Tahu maksudnya? Bahkan cenderung membesar-besarkan masalah. Waktu orang Israel dibawa oleh Musa dari Mesir, panas sedikit, aduh panas. Dingin sedikit, aduh dingin. Lapar sedikit, aduh lapar. Kembalikanlah kami ke Mesir. Nah, kenapa begitu? Karena memang mereka tidak ada kuasa untuk menyelesaikan masalah. Maka saya katakan, mereka selalu membicarakan masalah. Membicarakan masalah. Sampai ke zamannya Yesus, mental itu masih ada. Selalu membicarakan masalah. Tapi coba, Yesus itu dia punya kuasa. Kalau ada masalah, Yesus itu berbicara kepada masalah. Apa bedanya membicarakan masalah dan mengatakan kepada masalah? Kepada yang lapar, murid-murid berkata apa? Aduh guru, lapar. Suruhlah mereka pergi. Suruhlah mereka pulang. Benar tak? Lapar. Kepada orang yang kerasukan setan, murid-murid bilang apa? Kerasukan. Benar tak? Coba waktu mereka di perahu, kurang besar hurufnya. Coba, waktu murid-murid di perahu lalu ada angin, ada ombak, murid-murid bilang apa? Mati kita. Benar tak? Coba, Anda pelajari. Itu kenapa murid-murid hanya bisa membesar-besarkan masalah. Karena mereka have nothing the power. Mereka tidak punya kuasa dari Allah. Benar tak? Tapi Yesus yang punya kuasa. Kepada yang mati, Yesus berkata bangkitlah. Kepada yang sakit, Yesus berkata sembuhlah. Kepada yang gila, Yesus berkata waraslah. Kepada badai, Yesus berkata tenanglah. Kepada orang yang lapar, Yesus memberi makan. Kepada orang yang bodoh-bodoh, Yesus mengajar mereka sehingga mereka berhikmat. Kenapa bisa begitu? Yesus berbicara kepada masalah supaya masalah berhenti dan selesai. Karena dia punya kuasa. Murid-murid membesar-besarkan masalah. Membicarakan masalah sepanjang hari. Karena mereka tidak atau belum menerima kuasa. Dek, lihat saya di penutup khotbah saya. Kalau di kampus ini Tuhan masih menemukan kita mental pengalaman yang lama, membesar-besarkan masalah, maka sebenarnya kita tidak sedang mengalami pembaharuan karakter yang baru. Saudara percaya enggak? Ketika saudara lahir baru, ada transformasi dari Injil yang mengubahkan hidup saudara. Percaya? Amin? Amin. Nah, kalau Tuhan masih menemukan kita, Pak, ini loh Pak, ini loh Pak. Nah, itu saya sebut ini masih pengalaman hidup yang lama. Coba lihat, setelah peristiwa hari Pentakosta, mental murid-murid itu
Berbeda. Ada orang yang mau mengancam mereka. Petrus maju di depan. Tidak takut lagi seperti dulu waktu di Taman Getsemani. Benar? Ada orang yang mau menangkap mereka. Tangkap. Ada orang yang mau penjara. Penjara. Ada Roh Kudus yang akan membebaskan kami. Itu mental yang baru dari murid-murid.